I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversation. Kali ini kita akan membahas kamera dari Canon mirrorless yang beberapa tahun lalu cukup populer, yang banyak digunakan oleh youtuber ataupun vlogger. Dan kita akan membahasnya di tahun 2020 sekarang ini. Apakah masih layak untuk dibeli secara melihat persaingan teknologi gadget sekarang ini semakin terus bersaing. Ini dia sebuah mirrorless dari EOS M series, yaitu Canon EOS M3. Intro dulu. Oke. Canon EOS M3 ini dikeluarkan sekitar tahun 2015, berarti kurang lebih 5 tahun lah ya. Dan jika kalian sering nonton atau ngikutin youtuber ataupun vlogger-vlogger terkenal, mereka pasti pernah pakai kamera ini. Karena ini favorit banget, harganya tidak terlalu mahal tapi spesifikasinya lumayan bagus. Oke, kalau dulu Canon EOS M3 pertama kali diluncurkan dibanderol dengan harga 10 jutaan. Namun sekarang harga Canon EOS M3 ini hanya seharga 4 jutaan, bekas ya. Oke, bekas. Kalau kalian berminat untuk membeli kamera ini, link pembelian gue cantumkan di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Tapi bukan berarti kamera ini udah jelek atau ketinggalan zaman ya. Menurut gue di tahun 2020 kamera ini masih layak untuk dibeli dengan budget 4 jutaan. Kenapa demikian? Oke, langsung saja kita bahas kamera ini. Menurut gue body dari EOS M3 ini masih keren ya, nggak kelihatan jadul, mirrorless banget ya kan. Ya emang sekarang lagi zamannya mirrorless yang DSLR agak-agak ketinggalan sedikit sih, hampir-hampir kurang laris di pasaran lah ya. Terus di bagian tombol-tombolnya ini menurut gue udah cukup baik. Dari mulai tombol on off-nya di atas, tapi ini bukan model switch ya, masih pakai tombol yang dipencet gitu. Begitu juga dengan roda putarnya berada di atas. Terus tombol di samping layarnya walaupun kecil tapi enaknya ditekan ya, nggak keras ya, mirip-mirip EOS M50 lah ya, karena satu series gitu. Dan dari monitor lumayan besar, berukuran 7,7 cm dan bisa kalian flip ke atas buat memudahkan kalian selfie atau ngevlog. Keren kan? Serta layarnya ini udah touchscreen loh, masih kekinian kan? Oke, selanjutnya di sebelah kiri ini ada jack mikrofon berukuran 3,5 mm yang menambah nilai plus dari kamera ini. Selain layarnya yang bisa di flip tadi, dan ada wifi-nya juga loh. Jadi jika kalian mau menambahkan file foto atau video ke smartphone kalian, itu jadi lebih gampang aja. Selain itu ada port buat kabel data serta switch buat lampu flashnya. Terus di sebelah kanannya ada port untuk HDMI. Selain WiFi, EOS M3 ini ada NFC-nya juga. Jadi kalian tinggal tempel ke smartphone. Tentunya smartphone kalian harus support ada NFC-nya juga ya. Oke, next kita lanjut ke resolusi. Sensor kamera ini sebesar 24 megapiksel. Menurut gue ini udah cukup bagus dibandingkan dengan EOS M10. Jadi buat kalian yang demen foto-foto ukuran besar, detailnya udah tajam banget, apalagi untuk warnanya udah cukup baik. Namun di sektor videonya, EOS M3 ini resolusi videonya cuma sampai Full HD 30 fps ya, secara 5 tahun yang lalu ya kan. Nah, untuk autofokusnya udah lumayan cepet, buat video juga udah lumayan cepet walaupun dalam keadaan minim cahaya. Oh ya, kekuatan di minim cahaya bisa dibilang standar lah ya, karena ISO-nya cuma sampai 12.800 yang bisa kalian expand lagi sampai 25.600. Jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu lah ya, standar-standar aja. So, apakah ini pilihan tepat buat para user yang baru belajar menggunakan kamera? Nah, kalau menurut gue EOS M3 ini di tahun 2020 ini masih cukup mumpuni. Masih bisa bersaing lah ya di jajaran kamera sekelasnya seperti Lumix G7, Sony Alpha
6.000. Kalau Nikon mungkin Nikon J5 ya. Tapi perlu diingat lagi, EOS M3 ini ada port jack audio atau mikrofon, ama layarnya yang bisa di flip, dan itu menjadikan nilai plus dan bahan referensi buat kalian pemula yang ingin mencoba kamera mirrorless dengan budget 4 jutaan sampai 5 jutaan ya, dengan hasil yang cukup memuaskan serta masih kekinian dan nggak ketinggal zaman banget deh. Dan menurut gue worth it banget sih dengan harga segitu, dengan spesifikasi yang masih mumpuni. Oke guys, segitu aja review singkat dari gue. Thanks banget buat supportnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya jika kalian berkenan. Dan jika kalian ingin membeli kamera EOS M3 ini, linknya ada di deskripsi ya. Gue Roni Sandria undur diri. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum.